Baik, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kebajikan, kebahagiaan, dan stoa. Ini masih dalam ruang lingkup stoa dan kaitannya dengan kebahagiaan, happiness. Nah, kali ini kita akan masih masuk ke ranah stoa yang juga kita berdasarkan artikel ilmiah. Artinya memang ini masih sifatnya sangat ilmiah ini. Dan ini juga merupakan bagian daripada suatu proses mencari, menelusuri terkait dengan apa itu kebahagiaan berdasarkan prinsip-prinsip Stoa. Nah, kebajikan, kebahagiaan, dan Stoa. Bagaimana stoikisme dapat membantu Anda bahagia dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik? Di podcast kali ini kita akan telusuri berdasarkan artikel ilmiah ini. Jadi memang benar bahwa kata kebajikan dengan konotasi pengorbanan diri dan moralitas ala Victoria bisa terdengar agak menakutkan, namun bagi banyak orang Yunani dan Romawi kuno termasuk Plato, Aristoteles, dan kaum Stoa, menumbuhkan kebajikan adalah rahasia untuk menjalani hidup yang bahagia sekaligus etis. Penelitian terkini mendukung gagasan ini. Salah satu manfaat besar dari stoikisme adalah bahwa ia dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang bajik dan demikian. Jadi hidup yang bahagia serta penuh tujuan. Nah, banyak yang akan bakal bertanya nih, apa itu kebajikan? Jadi arete itu dari asal kata arete, kata Yunani untuk kebajikan, berarti keunggulan. Kebajikan adalah kualitas seperti di sini. Jadi ada kualitas karakter yang ditampilkan, keunggulan ya. Keunggulan, kebajikan adalah kualitas karakter yang ditampilkan oleh manusia unggul. Kualitas yang membantu Anda memenuhi potensi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mari kita ulangi ya. Arete, kata Yunani. Ini berasal dari kata Yunani untuk kebajikan. Nah, itu artinya berarti keunggulan. Nah, kebajikan itu adalah kualitas karakter ya. Jadi ada kualitas karakter di dalam diri seseorang. Nah, kalau kita lebih jauh ini membantu Anda memenuhi potensi diri untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Filsuf Yunani seperti Plato mengidentifikasi 4 kebajikan utama atau kardinal, yaitu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Ini kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan ini hal-hal yang sangat fundamental. Ada banyak kebajikan lain yang semuanya dapat dilihat sebagai bagian dari satu keluarga besar yang berakar pada kebajikan kardinal tersebut. Nah, jadi kita lihat nih kebajikan kardinal tersebut misalnya pengetahuan ya, ada rasa keinginan tahu kita ya, kreativitas, wawasan, juga ada kita penilaian ya, penilaian terhadap sesuatu dan kehati-hatian adalah bagian dari kebijaksanaan. Juga ada ketekunan, keberanian, kejujuran, integritas, kekuatan, dan tekad adalah unsur dari keberanian. Jadi ada kesederhanaan juga. Yang ketiga itu kesederhanaan, disiplin diri, pengaturan diri, pengendalian nafsu, kesabaran, dan kerendahan hati adalah komponen pengendalian diri. Lalu yang keempat ada keadilan, yang mencakup keadilan ini kebaikan, kerjasama, persahabatan, kasih sayang, dan cinta. Perlu dicatat bahwa keadilan dipahami secara luas, mencakup kebajikan dalam memperlakukan orang lain dengan baik, bukan hanya dalam arti sempit, yakni adil. Tidak ya. Jadi ada pengetahuan nih, ada ketekunan, ada kesederhanaan, ada keadilan. Itu sudah dijelaskan tadi ya bagian-bagiannya. Lalu ilmu tentang kesejahteraan yang juga dikenal sebagai psikologi positif telah menghasilkan banyak penelitian empiris tentang apa yang membuat hidup berjalan baik.
sebuah tinjauan literatur besar ya tentang ide-ide filosofis dan historis mengenai kualitas manusia yang positif, mengonfirmasi 4 kebajikan kardinal Plato sebagai yang paling penting. Ini ada di dalam bukunya Peterson dan Seligman di tahun 2004 buku karyanya ini. Lalu mengapa kebajikan itu penting? Sekilas renungan tentang masing-masing kebajikan kardinal menunjukkan nilainya. Jadi keberanian memang memungkinkan kita atau Anda menghadapi ketakutan dengan baik. Tanpa keberanian, kecemasan atau ketidaknyamanan mungkin menghalangi Anda atau menghalangi kita melakukan yang mem, melakukan hal-hal ya. Meminjam kata John Wayne, memang ya harus Anda lakukan, harus kita lakukan. Itulah yang disebut keberanian. Lalu ada pengendalian diri, membantu Anda menahan keinginan. Jika tidak, nafsu bisa membuat Anda merusak hubungan atau kesehatan fisik. Ya. Lalu ada keadilan, memastikan Anda memperlakukan orang lain dengan baik, penuh kebaikan dan keadilan. Ini menciptakan dan menjaga harmoni dan hubungan maupun komunitas. Lalu ada kebijaksanaan nih, membantu kita memahami dunia dan apa yang paling penting, serta menggunakan penilaian yang baik tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, bukankah Anda menginginkan, misalnya bagi yang punya anak ya, yang sudah punya anak itu, bukankah Anda menginginkan anak Anda atau siapapun yang Anda pedulikan memiliki semua kualitas ini? Pastinya. Penelitian kontemporer tentang manfaat kebajikan. Penelitian eh, Penelitian selama Stoic Week baru-baru ini menemukan adanya hubungan yang sangat kuat antara pernyataan sederhana, saya menumbuhkan kebajikan kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan dengan kesejahteraan. Ada hubungan nih. Ini ditulis oleh Le Bon ya pada tahun 2022. Korelasi tinggi ditunjukkan antara menumbuhkan kebajikan kardinal dan flourishing, berkembang. Tujuan dan makna hidup, keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari, dan emosi positif. Jadi banyak penelitian lain juga menemukan kaitan antara penerapan kebajikan tertentu dengan kesejahteraan. Misalnya Stiger, Kasdan, dan Oishi pada tahun 2008 menemukan bahwa aktivitas yang sejalan dengan kebajikan seperti kita bersyukur ya, menjadi relawan dan tekun dalam tugas berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dalam tinjauan sistematis terhadap penelitian tentang kebajikan dan kesejahteraan, Dinner dan Casper pada tahun 2013 menyimpulkan adanya hubungan yang jelas antara kebahagiaan dan kebajikan yang tampaknya sangat kuat dalam kebajikan transenden seperti harapan, semangat, rasa syukur, cinta, dan rasa ingin tahu. Mereka berpendapat bahwa kebajikan dan kebahagiaan membentuk siklus bajik dengan sebab akibat berjalan dua arah nih. Misalnya jika misalnya jika Anda penuh kasih kepada orang lain, Anda kemungkinan akan merasa lebih bahagia. Orang lain mungkin akan membalas kebaikan Anda yang akan semakin meningkatkan kesejahteraan Anda dan memperkuat motivasi untuk terus penuh dengan kasih. Lalu kebajikan mana yang perlu kita kembangkan? Jadi dalam psikologi kontemporer telah memberikan banyak pencerahan tentang nilai kebajikan dan cara mengembangkannya. Klasifikasi Values in Action atau VIA hasil dari inisiatif Peterson dan Seligman menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kebajikan dan 24 kekuatan karakter yang terkait. Dua saran utama dari psikologi positif. Satu, fokus pada kekuatan Anda, bukan kelemahan. Gunakan lebih sering kekuatan utama atau tangan Anda. Ya. Seligman ini ya, pada tahun 2022, pada tahun 2020 ya. Meski intervensi semacam ini terbukti bermanfaat, ada pula jebakan nih, termasuk penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan kekuatan. Nasihat modern perlu diseimbangkan dengan kebijaksanaan kuno. Misalnya jika dokter Anda memiliki kekuatan utama berupa optimisme, apakah baik jika saat Anda memintanya untuk memeriksa, misal ya ada bengkak benjolan yang mencurigakan, ia menggunakan optimisme untuk mengabaikan kekhawatiran Anda dengan berkata, saya tidak akan khawatir soal itu. Ini contoh penggunaan berlebihan.
Atau bayangkan seorang pencuri yang kekuatan utamanya adalah keberanian. Apakah Anda ingin ia menggunakan keberanian itu untuk nekat membobol rumah Anda di siang bolong? Itu contoh penyalahgunaan kekuatan. Itu jelas, itu berbahaya sekali. Jadi kaum Stoa mengajukan dua gagasan kunci untuk menjelaskan mengapa penerapan psikologi positif yang terlalu sederhana bisa berbalik arah. Satu, kebijaksanaan adalah fondasi kebajikan. Kita memerlukan kebijaksanaan praktis untuk membedakan situasi di mana kehati-hatian lebih tepat daripada optimisme. Seperti dalam kasus benjolan mencurigakan, kita juga memerlukan kebijaksanaan moral untuk memahami bahwa membobol rumah bukanlah jalan menuju hidup yang baik. Lalu yang kedua, kebajikan saling terkait erat. Jika Anda tidak memiliki salah satu kebajikan kardinal, itu akan menghalangi Anda memiliki kebajikan lainnya. Misalnya, keberanian sejati bukan sekedar nekat, membutuhkan semua kebajikan lain. Katakanlah Anda sedang mempertimbangkan untuk keluar dari pekerjaan yang kurang memuaskan. Anda mungkin mengira ini adalah langkah berani, namun kaum Stoa akan mendesak Anda untuk mempertimbangkan apakah itu bijaksana. Bagaimana cara Anda membayar tagihan? Adil, terkait dengan adil, bagaimana dampaknya pada orang lain? Dan terkendali, apakah ini bukan reaksi impulsif setelah hari buruk di kantor? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali untuk mestinya kita renungkan lebih. Baik, mungkin itu terkait dengan pembahasan mengenai apa yang kita ingin arahkan pada hari ini, yakni kebajikan, kebahagiaan, dan stoa. Masih bersama dengan saya di podcast Mental Hamid. Stay tune.